Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat Paskah untuk kita semua. Selamat Paskah bagi Bapak Ibu Saudara yang berada di rumah, dimanapun Bapak Ibu berada saat ini. Biarlah sukacita dan damai sejahtera Paskah itu ada bagi setiap kita. Mari pada pagi hari yang berbahagia ini kita siapkan hati kita. Kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Mari kita katakan, ku bersyukur padamu Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan peninggian dirimu, mengasihi hati, kebesaran-Mu Tuhan. Ya Yesus, mengasihi bumi Tuhan. Oh Yesus, mengasihi hati, kemuliaan-Mu Tuhan. Mari sekali lagi, mari kita katakan di hadapan Tuhan, ku bersyukur kepadamu ya Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku,
Kami sungguh bersyukur di hadapan-Mu pada pagi hari ini. Kami percaya kuasa kebangkitan-Mu nyata bagi setiap kami. Biarlah pada pagi hari ini kami boleh merasakan kasih sukacita yang dari surga yang boleh mengalir bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudari kasih oleh Tuhan. Mari kita katakan Yesus bangkit. Dia hidup. Kuasa maut telah dikalahkannya. Amin. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah yang Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Oh sungguh katakan kuasa maut telah dikalahkan oleh kebangkitan Tuhan Allah kita. Oh sungguh Tuhan. Amin. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maka dipatahkan kita jadi lebih dari pemenang. Oh sungguh katakan sama telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Oleh darah anak domba Allah. Yes Lord. Semua musuh telah ditaklukkan ya Tuhan oleh kebangkitan Tuhan kita. Oh mari kita naikkan pujian kita ya Yesus Tuhan. Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maka dikatakan kita jadi lebih dari pemenang. Sekali lagi katakan Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maka dikatakan kita jadi lebih dari pemenang. Saudara telah dibebaskan oleh Tuhan. Katakan karena pengampunan. Amin. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasa-Nya. Oh ku telah bebas, bebas dan tinggal di dalamku. Oleh kuasa darah-Nya aku bebas. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunan-Nya ya Tuhan. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasa-Nya. Mari katakan aku telah bebas dan tinggal di dalamku. Oleh kuasa darah-Nya aku bebas. Oleh kuasa darah-Nya aku bebas. Oleh kuasa darah-Nya aku bebas. Katakan haleluya. Engkau telah dibebaskan oleh Tuhan. Amin. Pada pagi hari ini ada kuasa darah Tuhan yang telah membebaskan kau, membebaskan saudara dan saya. Amin. Oleh darah anak domba. Katakan
dirasakan oleh setiap kesaksian kita. Iblis telah dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah domba. Sekarang telah tiba, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pembinaan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekali lagi katakan, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pembinaan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba ya Tuhan, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Amin. Saudara dan saya telah ditebus oleh darah Yesus. Amin. Pada pagi hari ini ada Yesus Tuhan kita yang ajaib. Dia yang telah bangkit. Kuasanya diberikan bagi setiap kita. Amin. Saudara mengimani bahwa Yesus kita adalah Yesus yang ajaib. Mari katakan haleluya, haleluya. Mujizat yang diperbuatnya sungguh ajaib ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya ya Tuhanku ajaib. Mari kita bertepuk tangan. Katakanlah Yesus Tuhan, Yesus Tuhanku ajaib. Heran perbuatannya, tiada yang mustahil baginya. Yesus Tuhanku ajaib. Oh, semua jemaat Tuhan katakan, Tuhanku ajaib. Heran perbuatannya, tiada yang mustahil baginya.
Mujizat yang diperbuatnya sungguh ajaib. Haleluya, haleluya. Untuk selama-lamanya Tuhanku ajaib. Sekali lagi katakan haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, mujizat yang diperbuat memiliki Allah yang ajaib. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Untuk selama-lamanya Tuhanku ajaib. Untuk selamanya, untuk selama-lamanya Tuhanku ajaib. Untuk selama-lamanya Tuhanku ajaib. Amin. Mari saya ajak kita semua bersyukur di hadapan Tuhan. Kita mensyukuri kasih dan anugerah Tuhan. Inilah hati kami Bapa. Ini hati kami Tuhan. Kami mau masuk lebih lagi di dalam hadirat kudus-Mu. Engkau melayakkan kami. Engkaulah yang melayakkan setiap kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur di hadapan-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Engkau memberikan kami kuasa kebangkitan-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan, pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan, pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu akan tebus dosaku, kekudusan-Mu mengikutiku. Ya Yesus, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari jemaat Tuhan, kita mengatakan di hadapan Tuhan, saat aku masuk di hadapan-Mu Tuhan, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Saat aku masuk ke hadirat-Mu, membawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layak
Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, oh Yesus, 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 Yesus Tuhan, we worship you Lord. Engkau melawat setiap kami Tuhan, Engkau melawat setiap kami pada pagi hari ini. Pada saat ini Tuhan, ya Yesus, oh, He touched me, yes Lord. Something happened, and now I know He touched me and made me whole. He touched me. Tuhan mengatakan, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Jangan takut dan jangan tawar hati. Yes, Lord. Kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur di hadapan-Mu. Engkau Allah yang tidak pernah ingkar janji. Amin. Haleluya. Engkau Allah yang hidup. Amin. Engkau Allah yang bangkit bagi setiap kami. Kami boleh merasakan Tuhan, sentuhan kasih dan kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh karena itu kami berteriak haleluya, Haleluya. haleluya, Haleluya. Ya Tuhan, terima kasih. Biarlah Engkau sendiri berbicara bagi setiap kami. Amin. Ya Tuhan. Kami mau membuka hati kami.
Kami mau membuka roh kami. Roh Kudus, Engkau berbicara lebih, Engkau bekerja lebih bagi setiap umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, hari ini kita merayakan kebangkitan Tuhan kita. Amin. Haleluya. Hari ini, Minggu Paskah, kita merayakan Yesus yang bangkit. Kebangkitannya membawa pembaruan. Kebangkitan Tuhan Yesus memberikan kepada kita kekuatan untuk maju. Karena kebangkitannya menandakan kemenangan yang juga adalah bagian dirimu dan diriku. Amin. Yesus sungguh-sungguh bangkit. Saya akan bacakan bagi saudara apa yang terjadi pada hari itu, pada pagi-pagi benar. Di dalam Lukas pasal 24 dicatat demikian. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Saudara bisa menjawab pertanyaan di hati Petrus? Apa yang telah terjadi? Ya, Yesus bangkit. Katakan sekali lagi, Yesus bangkit. Haleluya. Ini hal yang jujur saja
diragukan banyak orang. Kita baca tadi ketika murid-murid mendengar berita tentang Tuhan Yesus yang bangkit dan kubur yang kosong, mereka pada mulanya tidak bisa percaya. Mereka terheran-heran. Bahkan sampai saat ini juga masih banyak orang yang mempertanyakan apakah sungguh Tuhan Yesus bangkit. Ada berbagai macam teori. Bahkan ketika peristiwa ini terjadi tidak lama kemudian sudah muncul teori yang berkata Tuhan Yesus jenazahnya dicuri orang. Suatu kebohongan yang sengaja dibuat untuk menutupi kenyataan Tuhan Yesus yang bangkit. Dan saat ini ada berbagai macam pemikiran yang lain. Tetapi satu pertanyaan saya untuk saudara. Apakah engkau percaya Yesus bangkit? Kalau engkau percaya Yesus bangkit, berarti engkau juga percaya kuasanya, kemenangannya itu nyata. Kemenangan atas maut, atas dosa, atas segala kelemahan, itu semua bukan omong kosong. Tetapi kenyataan yang bisa kita alami, bisa kita rasakan tiap-tiap hari. Saudara percaya? Katakan pada dirimu, aku percaya Yesusku bangkit, Yesusku hidup. Haleluya. Amin. Saudara, Dia Yesus yang bangkit. Untuk apa Tuhan Yesus turun ke bumi, lalu turun ke alam maut, lalu Dia bangkit kembali, lalu kemudian naik ke surga? Untuk apa semuanya itu? Kita akan melihat firman Tuhan di dalam Efesus 4 ayat 10. Ia yang telah turun, Ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dia naik, Dia bangkit untuk memenuhkan segala sesuatu. Menggenapkan segala sesuatu dengan kemuliaannya, dengan kehadirannya, dengan kehidupannya. Dan saya katakan yang termasuk di dalam segala sesuatu itu adalah hidupmu. Hidupmu juga, hidup saya, hidup kita semua akan dipenuhkan, digenapkan oleh Tuhan Yesus dengan kehadirannya yang nyata di dalam diri kita. Amin. Penuh. Penuhnya seperti apa? Saya ajak kita berkhayal dikit ya. Untuk yang belum punya anak berkhayal. Kalau yang sudah punya anak, saya yakin ini bukan khayalan lagi. Ini sudah jadi kenyataan ya. Kalau punya anak, kepingin anaknya sekolah, betul? Ada yang di sini berkata, anakku nggak usah sekolah, nggak apa-apa kok. Nggak ada kan? Semuanya mau anaknya sekolah, ya. Dari SD, ya. Ada yang sudah punya anak SD? Oke. Setelah SD, pengennya apa? Masa berhenti? Enggak lah ya. Setelah SD, SMP. Ada anak SMP? Ya. Setelah SMP,
ada SMA ya. Kalau dulu ada lagunya katanya masa terindah, masa SMA. SMA sudah lebih besar. Sudah lebih pintar lagi. Apa cukup sampai di situ? Enggak lah, masa cuma sampai SMA. Lanjut Lanjut ya. Habis SMA kuliah. Kuliah kenapa kuliah? Biar nanti jadi sarjana. Kalau perlu sampai S2, S3 jadi profesor kan gitu ya. Kita tentu semua mengharapkan demikian. Sekarang bayangkan, ada seorang bapak. Dia mengharapkan demikian, anaknya akan sekolah yang tinggi. Kebetulan bapaknya ini orang kaya. Dia punya usaha yang berkembang luar biasa, diberkati Tuhan. Wah, dia nabung, dia sediakan biaya sekolah dari SD sampai nanti kuliah mau sampai S3. S3-nya mau berapa? Silakan, sudah ditabungkan, cukup. Kasarnya sudah lunas semuanya. Tinggal anaknya menjalani. Wah, luar biasa ya. Anaknya SD sekolah, naik dari kelas 1, kelas 2, terus sampai kelas 6. Lalu akhirnya lulus dari SD, masuk SMP, dicarikan SMP terbaik. Wah, sampai SMP, tiba-tiba suatu hari, bapaknya hampir kena serangan jantung. Kenapa? Sang anak tiba-tiba berkata, Pak aku leren ayo sekolah. Loh, nak, ngimpi apa nak? Orang ngimpi, tenan, sungguhan. Loh, nak kenapa kamu masih SMP kok mau berhenti sekolah? Wah. Terus anaknya bilang gini, soalnya sekolah itu capek loh. Males aku. Loh, aku nggak mau kuliah. Loh kenapa nggak mau kuliah? Kelamaan. Waduh. Terus anaknya bilang lagi, aku juga emoh SMA. Loh, kenapa? Katanya bapaknya. Males, bosen ketemu guru cerewet-cerewet. Waduh. Nak, bapakmu ini kepingin kamu sekolah tinggi, jadi orang pinter, nanti jadi direktur neruskan usahanya bapakmu ini. Jadi orang kaya, sukses, nggak mau dah. Anaknya bilang, males pak, ribet. Aduh, bapaknya nelongso. Lah maumu apa nak? Anaknya bilang, dodolan tahu ae. Aduh, sudah disediakan semua lengkap, fasilitas sampai kuliah. Disediakan fasilitas sampai nanti dia bisa jadi pengusaha sukses yang kaya raya. Tapi ternyata impiannya cuman jual tahu keliling mikul. Iya. Kalau kayak gini bapaknya ngenes, stres.
Untung-untung kalau enggak bapaknya strip. Ya. Saudara, dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, kita jangan sampai seperti anak ini. Bikin bapak kita di surga stres nanti, susah. Melihat kita anak-anaknya enggak mau mencapai apa yang sudah disediakan oleh Dia. Tuhan Yesus turun ke bumi membayar semuanya lunas. Hari Jumat kemarin kita sudah dengar kematian Tuhan Yesus membayar lunas segala akibat dosa. Kita sudah ditebus keluar dari itu semua. Dan Bapak kita menyediakan kehidupan yang luar biasa. Bukan yang biasa-biasa. Seperti apa penuhnya itu kita lihat di dalam ayat ke-13 dari Efesus pasal 4. Perhatikan baik-baik. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan, ucapkan sama-sama, kepenuhan Kristus. Kepenuhan Kristus. Penuhnya, genapnya kehidupan kita bukan menurut batas dunia. Menurut standar dunia, mungkin kalau kita sudah selesai kuliah, sudah punya pekerjaan yang baik, sudah punya tabungan, cukuplah. Hidup jadi orang yang baik, cukup. Tapi apakah standarnya Tuhan Yesus sama seperti itu? Tidak. Standarnya Tuhan Yesus jauh lebih tinggi dari itu. Saudara, di dunia ini banyak orang baik. Tuhan Yesus lebih dari sekedar baik. Apakah di dunia ini enggak ada orang sukses? Banyak orang sukses. Tapi sukses seperti apa yang dikehendaki Tuhan Yesus? Standarnya Tuhan Yesus bukan sekedar sukses untuk diri kita sendiri, tapi sukses menjadi berkat buat orang lain. Tuhan Yesus punya standar yang tinggi. Kita harus terbang tinggi mencapai kepenuhan Kristus. Dan untuk itu semuanya sudah dibayar oleh Tuhan Yesus. Jangan ada yang berkata, tidak bisa karena aku ini manusia. Aku ini bukan Tuhan Yesus. Tidak, saudara. Kita terbatas karena dosa. Kita lemah karena dosa. Tetapi itu semua sudah dibayar lunas oleh Tuhan Yesus. Mari kita bangkit. Melampaui segala kelemahan kita, segala batasan kita yang seringkali kita sendiri yang letakkan batasan-batasan itu. Dan kita berkata, cukuplah sekian saja. Kita harus bertumbuh. Ayat yang ke-15 berkata seperti ini. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Kita perlu bertumbuh. Bertumbuh itu artinya ada suatu proses yang kita jalani.
ada perkembangan dari hari ke hari. Itulah bertumbuh. Siapa di sini pernah nanam? Apa saja itu, bunga mungkin? Atau sayur? Seumpama kita tanam satu biji tomat ditanam. Kita lihat hari ini, belum kelihatan pertumbuhannya, masih biji. Besoknya dilihat lagi. Biasanya kalau sudah 3-4 hari mulai muncul tunas akarnya. Mulai berubah bentuknya. Ada sesuatu yang baru yang muncul. Beberapa hari kemudian mulai muncul daun yang pertama. Lalu setelah itu dilihat sampai seminggu kemudian, lah kok daunnya tetap kecil, tetap 2. Wah, gawat. Berarti tidak bertumbuh. Kalau tidak bertumbuh gak lama lagi nanti mati. Harus bertumbuh terus. Daunnya bertambah, tingginya bertambah terus. Kemudian mulai berbunga dan akhirnya berbuah, bisa kita nikmati buahnya. Demikian juga dengan kita. Jangan berpuas diri sekedar jadi orang Kristen, katanya, aku sudah jadi anak Tuhan, aku sudah terima Tuhan Yesus, sudah dibaptis. Nanti katanya aku masuk surga loh kalau mati. Sudah merasa puas dengan itu. Jangan saudara. Tuhan Yesus sediakan lebih dari itu. Tuhan Yesus menyediakan apa? Persekutuan dengan Bapa setiap hari. Melalui Roh Kudus-Nya. Tiap-tiap hari bersekutu dengan Dia. Bertumbuh, dengar firman-Nya. Menyembah Dia, menikmati hadirat-Nya. Bertumbuh. Apa cukup sampai di situ? Belum. Apalagi, aku sudah menikmati berkat Tuhan tiap hari. Mulai mikir, apa yang bisa aku perbuat untuk Tuhan? Aku mau belajar firman Tuhan lebih dalam lagi. Ikut Bible study, baca Alkitab, pelajari. Mulai melayani, terlibat di dalam pelayanan, melayani orang-orang, terus bertumbuh. Dan sekali lagi jangan ada yang berkata tidak bisa. Semuanya bisa. Karena Tuhan sudah bukakan jalan untuk itu. Amin. Kita semua bisa. Katakan, aku bisa. Itulah, kita harus bertumbuh ya. Bertumbuh itu disertai dengan usaha. Bertumbuhnya dalam hal apa saja. Di sini dikatakan bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia. Di dalam segala hal. Di sini saya ringkas ada 3 hal. Yang pertama, hal rohani. Dalam hal rohani bagaimana? Apakah kerohanian kita bertumbuh? Makin serupa dengan Yesus? Jangan mau pertumbuhan rohani kita hanya seperti anak kecil. Sudah puluhan tahun jadi orang Kristen, pergumulannya, perjuangannya mengikut Tuhan Yesus sebatas rajin ke gereja tiap minggu. Aduh, capek deh. Harus lebih. Jangan sudah lama jadi orang Kristen, pergumulannya masih sebatas bagaimana aku berhenti merokok. Itu harus bagus berjuang untuk itu.
Tapi jangan hanya sebatas itu. Lalu nanti kalau sudah berhasil, aku sudah enggak merokok. Puji Tuhan, haleluya. Aku sudah jadi orang baik, sudah cukup. Puji Tuhan, sudah puas. Jangan merasa puas diri, teruslah bertumbuh mencapai kepenuhan Kristus. Kalau sekarang saudara belajar mendengar khotbah 2 bulan, 3 bulan lagi saudara belajar menyampaikan firman Tuhan walaupun sederhana kepada tetangga mungkin, atau di dalam keluarga. Kalau tadinya berjuang supaya setiap hari punya waktu saat teduh, berdoa. Sekarang berjuang lagi ditambah doa syafaat dan puasa seminggu sekali, misalnya demikian. Mari kita terus bertumbuh seperti Tuhan Yesus berusaha. Kemudian yang kedua, masih erat kaitannya ini dalam hal karakter. Dalam hal karakter ini banyak orang membuat batasan-batasannya sendiri. Dia bikin tembok-tembok sendiri. Ada yang bilang, memang aku terlahir kayak begini. Emang aku sudah terlahir jadi orang yang cerewet dari sononya, suka gosip sana sini. Mana bisa aku disuruh gak gosip. Wah. Karakter bisa dibentuk. Yang lain lagi bilang, dari dulu memang aku itu ya tukang bikin alasan. Enggak bisa, memang dari sononya gitu. Yang lain lagi bilang, dari dulu aku itu gampang sumpek, gampang marah. Begitu dengar kabar yang jelek udah langsung kepala mau pecah. Waduh, gawat. Ketemu orang maunya, sudah dari sononya begitu, gak bisa. Saudara, hari ini katakan terhadap segala kelemahanmu, segala karaktermu yang jelek, segala tabiatmu yang lama yang tidak baik, katakan sekarang, dalam nama Tuhan Yesus engkau kalah. Dalam nama Tuhan Yesus engkau berhenti. Amin. Karena Tuhan Yesus sudah bayar lunas semuanya. Jalannya sudah tersedia. Tinggal kita mau atau tidak untuk melangkah, berjalan, berubah bersama Tuhan Yesus. Karakter kita harus bertumbuh. Biarkan buah-buah roh makin muncul, makin nyata di dalam kehidupan kita. Kasih, kesabaran, kelemah lembutan, pengendalian diri, semuanya biarlah karakter kita jadi sama seperti Kristus. Hal yang ketiga, profesimu. Profesi kita, entah apa saja itu. Yang sekolah juga termasuk. Segala sesuatu yang kita kerjakan. Firman Tuhan berkata, segala sesuatu yang ditemui tanganmu untuk kamu kerjakan, kerjakanlah seperti untuk Tuhan. Mari kita belajar memberi yang terbaik. Bekerja jangan asal-asalan. Jangan pokoknya jadi. Ya sudah kan pokoknya kerja. Jangan. Berilah yang terbaik.
Seperti Tuhan Yesus juga selalu memberi yang terbaik. Itu wujud pelayanan kita di dunia nyata. Jangan sampai kita jadi orang Kristen, perjuangan kita di dalam Tuhan hanya sampai sebatas besok gimana biar aku gak telat ya masuk kerja. Aduh, jadi orang Kristen kok perjuangannya cuman supaya gak telat masuk kantor, berarti telatan. Waduh, kalau kayak gitu malu-maluin. Yang sekolah, masuk sekolah jam berapa? Jam 8, berangkat sekolah jam 8 kurang 10. Gawat, kecuali kalau sekolahnya di seberang rumah. Mari kita bertumbuh di dalam setiap pekerjaan kita. Kalau kurang rajin, mulai sekarang lebih rajin. Belajar lagi bagaimana meningkatkan keahlian diri supaya prestasi kita makin meningkat. Dan kita akan menjadi berkat. Kita akan memuliakan nama Tuhan. Amin. Inilah firman Tuhan buat kita. Dan hal terakhir, ada sesuatu yang bisa kita manfaatkan supaya kita bisa bertumbuh lebih lagi. Perhatikan, saya bacakan Efesus 4 ayat 11 sampai 12. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Saudara, kami hamba-hamba Tuhan diberi mandat oleh Tuhan untuk memperlengkapi saudara. Di dalam perjalanan saudara bertumbuh, ingin terus naik mencapai kepenuhan Kristus. Izinkan kami menyertai saudara. Dan kalau saudara ingin bertanya, ingin belajar lebih dalam bagaimana, saudara jangan sungkan datang kepada hamba-hamba Tuhan. Jangan sungkan telepon. Jangan malu bertanya. Jangan takut ngerepoti. Manfaatkan. Karena memang itu tugas kami hamba-hamba Tuhan. Mari kita bersama-sama terus maju, bertumbuh, sampai kita sama-sama mencapai kepenuhan Kristus. Seperti Yesus yang bangkit, hari ini pun kita bangkit bersama Dia. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya akan kematian-Mu, demikian juga kami percaya akan kebangkitan-Mu. Kami percaya kuasa kebangkitan-Mu tersedia bagi kami. Jalan kami sudah terbuka untuk mencapai kepenuhan Kristus. Tolong kami Roh Kudus, tuntun kami. Tolong kami tiap hari berjalan bersama-Mu, makin bertumbuh, makin naik, makin naik. Beri kami kerelaan hati untuk berusaha, berjuang, maju selangkah demi selangkah, meninggalkan kehidupan kami yang lama, meninggalkan segala kelemahan kami. Dan tolong kami untuk tidak cepat berpuas diri. Tolong kami melihat standarnya Tuhan Yesus, bukan standar dunia. Mari Roh Kudus saat ini nyatakan di dalam hati kami masing-masing apa yang Kau kehendaki. Tantangan baru apa Tuhan yang Engkau inginkan untuk kami lalui. Biar sungguh kami menjadi seperti Yesus. Dan kami menjadi berkat, kami memuliakan nama-Mu Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat Paskah, selamat menjalani hidup penuh kemenangan bersama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Saya percaya Bapak Ibu Saudara diberkati oleh firman Tuhan. Kita semua telah mendengarkan firman Tuhan. Mari inilah saatnya kita masuk di dalam doa syafaat. Ada beberapa hal yang saya rindu untuk kita semua doakan pada hari ini. Yang pertama, mari kita mendoakan seluruh warga negara Indonesia, biarlah damai sejahtera Allah ada pada seluruh warga negara Indonesia. Amin. Tidak ada yang diliputi oleh rasa takut. Mari kita singkirkan semua roh ketakutan dari seluruh warga Indonesia. Kita tahu bahwa wabah COVID ini pasti memberikan ketakutan dan kecemasan. Tapi kita minta pada hari ini, biarlah damai sejahtera Tuhan mengalir bagi seluruh warga negara Indonesia. Dan untuk pokok doa yang pertama, saya minta Kak Roslin boleh memimpin kita di dalam doa. Yang kedua, kita akan tetap dan terus mendukung doa para tenaga medis, dokter, perawat, seluruhnya. Kita doakan mereka, kita minta biarlah kekuatan dan kuasa Tuhan mengalir bagi mereka. Dan tidak ada satu pun dari mereka yang bertambah untuk terpapar. Mari kita doakan para tenaga medis. Nanti saya minta Kak Evata boleh memimpin kita di dalam doa. Dan yang ketiga, bersama-sama kita akan berdoa untuk perekonomian bangsa dan negara ini. Kita tahu bahwa di dalam kondisi seperti ini perekonomian bangsa dan negara kita pasti terancam. Tapi mari kita minta di hadapan Tuhan. Mari gereja Tuhan kita menjadi imam yang memberkati bangsa dan negara ini. Mungkin tidak ada banyak hal yang bisa kita lakukan, tetapi kita punya lutut, kita punya tangan yang terangkat, dan kita punya hati untuk kota dan bangsa kita. Mari sebelum kita membawa setiap pokok doa kita, mari kita katakan, selamatkan Indonesia, selamatkan Indonesia, selamatkan Indonesia, itulah kerinduanku. Sekali lagi mari kita katakan, selamatkan Indonesia, selamatkan Indonesia, selamatkan Indonesia, itulah kerinduanku. Selamatkan, selamatkan Indonesia, selamatkan Indonesia, selamatkan Indonesia, itulah kerinduanku. Pada pagi hari ini kami rindu berdoa untuk bangsa kami. COVID-19 sangat membawa keresahan, ketakutan bagi seluruh masyarakat bangsa. Kalau pada pagi hari ini kami boleh memperingati kebangkitan Kristus, kami percaya bahwa kuasa kebangkitan Kristus itu nyata. Biarlah ini membawa pengharapan bagi bangsa kami. Biarlah damai sejahtera
boleh mengalir atas bangsa ini, sehingga kami tidak terus-menerus diliputi oleh ketakutan ataupun kecemasan. Tetapi biarlah seluruh masyarakat bangsa boleh memandang kepada Tuhan, boleh mengangkat tangan kepada Tuhan, karena kami tahu hanya Tuhan yang sanggup untuk menolong kami luput dari wabah ini. Tuhan, berkati bangsa kami. Berkati Tuhan, supaya COVID-19 ini segera berlalu. Virus corona ini stop gerakannya dalam nama Tuhan Yesus. Kami minta Tuhan, kami minta biarlah kuasa-Mu mengalir atas bangsa kami. Perlindungan dari Tuhan boleh terjadi bagi seluruh masyarakat bangsa, sehingga kami-kami yang belum terkena tidak akan pernah terkena dalam nama Tuhan Yesus. Berkati seluruh masyarakat bangsa yang saat ini masih sehat. Ada benteng perlindungan dari Tuhan terjadi, sehingga tidak ada lagi penambahan jumlah yang terinfeksi dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkaulah pengharapan kami, Engkaulah andalan kami, dan kami percaya akan firman-Mu. Ketika kami mengandalkan Tuhan, ada berkat yang tercurah, dan berkat kesembuhan akan mengalir. Dalam nama Tuhan Yesus kami memberkati bangsa ini. Amin. Ya Bapak, kami juga membawa para ahli kesehatan, para staf medis, para dokter, para perawat, ya Tuhan, mereka yang siang malam mendampingi orang-orang yang sakit, yang merawat, yang rela tidak bertemu dengan keluarganya. Tolonglah mereka yang hanya dengan perlindungan seadanya, mereka menjamah orang-orang yang sakit. Tuhan, kami mohon perlindungan bagi-Mu. Amin. Biar darah Yesus saja yang melindungi. Amin. Kami juga berdoa Bapa untuk yang sudah, para dokter yang sudah tertular, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kesembuhan yang turun bagi mereka, dan tidak ada lagi yang akan tertular. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, Engkau lihat kebutuhan mereka, alat-alat kesehatan yang hanya seadanya. Tuhan, kami mohon cukupkan untuk mereka. Di dalam nama Yesus, kami percaya ada perlindungan, ada kekuatan bagi para ahli kesehatan ini. Terima kasih Tuhan, kami membawa mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu. amin. Haleluya, amin. Bapa, pada pagi hari ini kami bersatu hati, kami mengangkat tangan kami, kami menyerahkan perekonomian bangsa dan negara kami. Kami tahu Tuhan, pada saat ini ada banyak orang yang khawatir tentang kondisi perekonomian. Tuhan, Engkaulah satu-satunya Allah andalan kami. Tuhan, kiranya Engkau memberkati bangsa dan negara kami. Tuhan, kalau kami membaca, yang pasti ada kerugian, tapi kami menyerahkan hal ini hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami meminta hanya kepada-Mu, dan kami berseru serta kami berserah hanya kepada-Mu. Kami percaya Engkau sanggup, Engkau sanggup memelihara bangsa kami. Engkau sanggup Tuhan. Tuhan, kami mohon, tidak ada satupun karyawan yang di PHK, tidak ada satupun orang di negeri ini yang sulit untuk makan,
Tidak ada satupun orang di negeri ini Tuhan yang kesulitan. Tetapi kami percaya kami boleh mengalami kuasa Tuhan. Kami boleh mengalami pemeliharaan Tuhan. Berkati gerejamu Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi berkat bagi negara kami. Tuhan, kami percaya berkat-Mu dicurahkan. Amin. Bagi setiap perusahaan, Engkau memberkati. Amin. Tidak ada produksi yang macet. Bagi setiap toko diberkati oleh Tuhan. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap bidang pekerjaan diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap karyawan diberkati oleh Tuhan. Kami percaya dan kami menyerahkan perekonomian bangsa dan negara ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena kami tahu Engkaulah Allah yang mencukupkan bagi bangsa dan negara kami. Engkaulah Allah El Shaddai. Engkaulah Allah El Shaddai bagi bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Ya Tuhan, Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya, berkat-Nya Kami percaya Tuhan Kau mendengarkan doa jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan, pada pagi hari ini kita membawa persembahan kita di hadapan Tuhan. Kita persiapkan persembahan kita, rasa syukur dan hormat kita di hadapan Tuhan. Mari kita serahkan di dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur Bapa atas kuasa-Mu. Kami bersyukur untuk lawatan-Mu. Pada hari ini Tuhan, kami mau menyerahkan persembahan kami. Kuduskanlah, layakkanlah persembahan kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Betapa ku bersyukur kepadamu Tuhan atas segala berkat dan karunia-Mu. Amin. Betapa ku bersyukur atas segala berkat-Mu, semua yang Kau berikan sempurna bagiku. Aku yang mulia memelihara sempurna
kami juga rindu mendoakan bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun pada 1 minggu kemarin. Nanti saya minta penginjil Heni boleh memimpin di dalam doa untuk mendoakan bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun selama 1 minggu kemarin. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, sungguh kami mengucap syukur bersama dengan saudara-saudara kami yang sudah boleh Engkau tambahkan usia mereka. Tuhan, kami tahu Engkau Allah yang senantiasa setia untuk senantiasa memelihara mereka dimanapun mereka berada. Satu hal yang kami rindu Tuhan, biarlah hati mereka boleh senantiasa melekat kepada Tuhan. Biarlah hati mereka senantiasa rindu akan Engkau. Dan kami percaya pada saat mereka mencari Engkau, Engkau selalu ada bagi mereka. Tuhan berkati mereka dengan segala pergumulan mereka. Engkau yang maha mengetahui. Biarlah segala sesuatu yang terbaik yang daripadamu, itu saja yang boleh mereka terima. Terima kasih Bapa, kami memberkati mereka semua dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya mereka senantiasa aman, terpelihara dengan sempurna di dalam tangan kasih-Mu. Haleluya, amin. Amin. Mari kita dengarkan beberapa pengumuman. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pertama-tama atas nama seluruh staf gembala GBI IRC, kami mengucapkan selamat Paskah kepada seluruh jemaat IRC, kepada semua IRCer dimanapun berada. Lalu yang kedua, semua acara rohani kita akan ikuti bersama-sama lewat WhatsApp group. Itu saja pengumuman hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita persiapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu bersertaku di setiap langkahku. Ku memuji-Mu, ku memuji-Mu, ku memuji-Mu, ku memuji-Mu, ku memuji-Mu. Mari jemaat Tuhan, siapkan hatimu. Saya ajak saudara untuk bangkit berdiri dan terima berkat Tuhan. Di akhir daripada ibadah kami pada hari ini, biarlah kiranya berkat-Mu tercurah bagi setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kuasa kebangkitan Kristus boleh ada di dalam setiap pribadi dan keluarga. Dan kuasa kebangkitan itu nyata di dalam hidup mereka, yang akan membawa mereka kepada kemenangan demi kemenangan, yang akan membuat mereka tetap kokoh berdiri di dalam iman kepada Yesus Kristus Tuhan. Kiranya setiap jemaat diberkati dengan kekuatan daripada Tuhan, dengan keberanian daripada Tuhan, dengan berkat yang daripada Tuhan. Kelimpahan akan terjadi bagi setiap mereka yang melekat hatinya kepada Tuhan. Maka biarlah kiranya kasih karunia dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan dan persekutuan Roh Kudus-Nya akan tetap menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita katakan Yesus hidup. Dia bangkit bagi kita semua. Amin. Amin. Yesus hidup. Dia bangkit. Dia naik ke surga. Siapkan tempat bagiku. Yesus hidup. Dia bangkit. Mari patahkan kita
Tuhan Yesus memberkati. Shalom.